Maganuzo ko si wataniti mamasondo kotabian tadaw taga zodo Christmas kumasovyabi yozungabi day nombo ko na po. Noikot no bago tadaw pian nadanda toko tadaw Christmas tadaw do pisampu bantoko Lamazon toko insan son tau mogi tutubung toko do mogi hangan ko bango somo omo soduka no mamala mai diti tadaw tagazo Christmas songpo ginazo ko ginavani na mangun no susu imono nobus doi hod Bethlehem tanah kinoy ngani Kristus lajay manak no toko kahansana koposizo manandak toko tadaw kinohodionaw om yampay som pamugunan mga zoro nga anaw ko bango sumok omo soduka no mamalamay diti tadaw tagazo Christmas Christmas no koikot no bagu may no toko pogi hibay pigo gutan toko magiyang puna puntoko om hiban no daan ko bango somok omo soduka no mamalamay diti tadaw tagazo Christmas om sikaw rabi ginamo ko kito sa kagbagutang anak mo giaampun niyo hondo titaan may no toko pogi hibay pigogutan toko mogi ampun ampun toko om hibano daan toto biang tadaw do Christmas. Shalom Alaikum buat semua murid Kristus, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga kepada warga Assemblies of Christian, Jemaat Eksklesia yang bersama dengan Bishop pada hari ini. Pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut hari perayaan Christmas atau Natal kepada semua warga dan jemaat Kristus di mana-mana Anda berada. Semoga perayaan ini membawa kepada perubahan yang besar, niat yang besar, persekutuan yang indah.
Setiap tahun kita menyambut perayaan ini. Dan tahun 2022, kita berada di penghujung tahun. Saya ucapkan juga selamat tahun baru 2023 kepada semua. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan kata-kata inspirasi dan renungan firman Tuhan yang menyentuh hati saya setiap tahun. Saya ingin membagikan renungan ini dan ucapan ini dalam dua bagian. Pertama, tradisi orang-orang Kristen di seluruh dunia menyambut perayaan khusus dalam bulan Desember, yaitu 24 atau 25 hari bulan Desember. Ini adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja Kristen di seluruh dunia. Sempena menyambut kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kita ke dunia, memperingati hari kelahiran itu, maka diadakanlah perayaan yang dipanggil Christmas atau hari Natal. Perayaan pesta, macam birthday, happy birthday, sebagaimana kita merayakan hari jadi kita setiap tahun. Itu menjadi tradisi. Dan yang kedua, saya ingin menyatakan bagian kedua adalah yang benar-benar kelahiran Kristus secara alkitabiah. Banyak orang bertanya pada saya, Bishop, bilakah, tahun bilakah, bulan berapa sebenarnya kelahiran Kristus? Kita ada berbagai-bagai versi tentang hal ini, dan dipersetujui bahwa mereka merayakan hari kelahiran atau hari ulang tahun kelahiran Yesus pada bulan Desember. Tetapi kalender orang Yahudi tidak sama dengan kalender Gregorian yang kita ikuti. Seringkali saya menyatakan kalau kita mengikut nubuatan Tuhan, Yesus itu dilahirkan pada musim sejuk, pada saat domba melahirkan anaknya di Israel. Sebab domba ini hanya melahirkan satu ekor anak domba setiap tahun. Dan biasanya kelahiran ini berlaku pada bulan, kira-kira bulan 3 atau bulan 4. Di dalam kalender kita. Jadi karena Yesus itu diperkenalkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka kita dapat memahami bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan seharusnya mengikuti masa kelahiran anak domba di Israel setiap tahun. Dan itu biasanya berlaku pada musim sejuk sekitar bulan Maret dan April. Itu iman saya bahwa kelahiran Yesus yang sebenar-benar adalah bersamaan dengan musim melahirkan. Itulah sebabnya gembala-gembala seringkali keluar dari rumah mereka pada musim ini untuk menjaga kelahiran domba ini, kambing ini, daripada bahaya serigala yang seringkali mengambil kesempatan untuk membunuh dan memakan binatang ini. Karena hanya satu anak 1 tahun. Dan 1 kali 1 tahun. Dan Yesus
diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dunia, menghapus dosa dunia. Itu kepercayaan saya. Tetapi secara tradisi, agama-agama Kristen, apakah Roman Catholic atau Pentecostal ataupun Protestan merayakan pada Desember. Berarti pre-birthday celebration, tidak apa-apa. Sebab itu sudah menjadi tradisi. Dan saya mengingati bagaimana setiap tahun sewaktu saya kecil, kami pergi ke gereja, kami pergi mengikuti perayaan pesta ini. Satu pesta besar. Perayaan bunga api, perayaan mengunjung, perayaan makan, celebration, di mana seluruh keluarga datang berkumpul. Sekali setahun mereka ambil kesempatan ini untuk mengunjungi teman-teman, membagi-bagi hadiah Christmas, dan menyanyi lagu-lagu Christmas, lagu-lagu Natal. Itu sudah menjadi satu tradisi. Saya dibeli pakaian baru, masih usia 5 tahun, 10 tahun. Sesuatu yang begitu gembira pada kami sebagai anak-anak kecil. Dibeli pakaian baru, mengunjungi, membeli bunga api, merayakannya, makan, minum, pergi gereja, ketemu teman-teman, musim cuti umum. Diberikan 2 hari cuti umum, terutamanya 24 dan 25. Jadi kita ada perayaan besar. Itu adalah tradisi. Bolehkah kita merayakan? Tidak ada kesalahan. Sebagaimana kita merayakan tradisi-tradisi Pentakosta, tradisi tentang perayaan pesta menuai, pesta-pesta yang lain, itu sebagai tradisi. Tetapi kalau dilihat dari segi Alkitabiah, kelahiran Yesus itu sebenarnya mengikuti nubuatan kelahiran musim anak domba. Itulah sebabnya gembala-gembala sewaktu Yesus lahir, mereka kebetulan berada di padang. Mereka bukan setiap hari berada di padang sebab musim sejuk. Tapi pada musim anak melahirkan anak domba kambing itu, mereka harus keluar ke padang, ke tempat untuk memastikan kelahiran itu tidak berada dalam bahaya karena serigala dan binatang-binatang liar. Dari pas-pasan di dalam Alkitab kita melihat malaikat Tuhan itu dilihat oleh para gembala-gembala pada malam itu. Dan itu hanya terjadi pada musim kelahiran anak domba sekitar bulan 4 dan bulan 3. Jadi mereka melihat malaikat dan malaikat itu mengumumkan bahwa di kota Daud, di Bethlehem lahir seorang juru selamat. Itulah secara Alkitabiah. Tetapi kita juga merayakan hari Christmas sebagai tradisi setiap Desember 24-25. Sebelum saya teruskan, saya ingin membacakan kepada Anda kisah kelahiran Yesus ini dalam Injil Lukas pasal yang pertama, bab yang pertama, dan daripada ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi kita melihat di sini bulan ke-6. Maksudnya Elizabeth, sepupu Maria ini sudah mengandung 6 bulan. Sebab Gabriel pada mulanya disuruh pergi kepada Zakaria dan Elizabeth untuk mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis, seorang nabi. Gabriel disuruh. Malaikat ini disuruh. Jadi 6 bulan setelah itu, Tuhan menyuruh lagi Gabriel, malaikat yang sama, ke kota yang bernama di kota Galilea bernama Nazaret. Seayat 26 kita membaca ini. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf atau Joseph.
sama nama saya di Malaysia, Joseph. Dan Maria atau Mary, seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Keluarga Daud maksudnya Daud atau David adalah raja. Berarti Yusuf ini adalah keturunan raja. Ya, Raja Daud, raja yang kedua, King David. Nama perawan itu adalah Maria. Perawan maksudnya tidak pernah disentuh oleh lelaki. Karena Yusuf baru bertunangan, dia belum kawin. Ya. Jadi mereka ada undang-undang yang tidak boleh benarkan yang bertunang itu tidur sama-sama. Baru tunang. Jadi perawan. Ya, perawan, tapi kita melihat di sini perawan itu melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Ayat ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Salam, dalam bahasa Ibrani dikatakan shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera. Berkat yang indah. Ya, seringkali Tuhan membawa Yesus sendiri berkata shalom. Malaikat itu berkata shalom. Salam yang membawa berkat. Tuhan menyertai engkau. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia atau grace, pemberian yang cuma-cuma di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara tahu enggak? Selain Maria, Yusuf juga mendapat kunjungan malaikat dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi Maria dalam penglihatan. Yusuf bakal suaminya. Maria itu malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan menyatakan bahwa dia akan ada anak laki-laki dan hendaklah dinamakan Yesus. Yesus atau Yesu dalam bahasa Ibrani dipanggil juru selamat. Yosua, Yesus, juru selamat, penyelamat. Itulah arti Yesu atau Yesus dalam bahasa Indonesia. 32, ia akan menjadi besar. Maksudnya dia tidak akan mati sebagai bayi. Dia akan membesar dewasa. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang menyebut dia anak Allah yang maha tinggi? Siapa? Malaikat Tuhan itu berkata, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Malaikat Gabriel ini berkata, anak Allah maksudnya datang dari Allah. Warga negara dari Allah. Bukan datang dari hasil persetubuhan antara laki dan perempuan atau usaha manusia. Kehendak manusia. Tetapi karena perintah Allah. Benih daripada Roh Kudus itu. Dikatakan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Takhta Daud, takhta Raja Daud. Berarti anak ini adalah seorang putra. Seorang anak bangsawan. Seorang anak raja. Daud adalah raja kedua Israel, King David. Berarti karena Yusuf itu berada dalam susulan bangsawan atau raja, maka secara otomatis silsilah Yesus yang dilahirkan ini adalah seorang raja, bakal raja. Dan dikatakan malaikat Tuhan itu mengumumkan bahwa Tuhan akan memberikan dia takhta Daud. Berarti dia akan menjadi raja. Pengganti Daud. Ya. Bapak leluhurnya. Maksudnya neneknya. Grandfathernya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja. Siapa yang berkata? Malaikat Gabriel. 33 ya. Dan Yesus ini akan menjadi raja. Raja. King. Dan dia kena ada kerajaan. Kingdom. Maksudnya dia akan memerintah sebagai raja di dunia maupun di bumi maupun dalam kerajaan rohani. Dan dia akan ada kerajaan. Domain, king domain. Yang mana
kerajaan ini harus menerima dia sebagai raja dan mengikuti segala perintahnya dan hidup seperti kehidupan, lifestyle, tata cara kerajaan ini, raja ini. Ya. Jadi Yesus bukan hanya sebagai juru selamat manusia secara rohani, tapi harus saudara ada pengakuan bahwa saya ada satu raja. Raja saya itu adalah Yesus Kristus. Dalam rohani maupun jasmani. Sebab kita percaya akan datang masanya Yesus akan turun secara fisikal ke dunia ini dan memerintah 1000 tahun sebagai raja. Ya, akan tiba masanya. Dia akan tunjukkan. Tapi hari ini dia masih raja kita di surga. Dia berada di surga sebagai raja. Dan kita yang mengenal Tuhan di dalam kerajaan Allah yang tidak kelihatan ini menganggap dia, menerima dia sebagai raja. Dan sampai selama-lamanya, ya, dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub, keturunan Israel. Dan juga mereka yang menerima rohani. Kita adalah keturunan Yakub secara rohani. Ya. Dan selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi, menutupi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini perkataan-perkataan malaikat. Jadi kalau ada orang manusia yang berkata dia bukan anak Allah, dia bukan raja, terserah. Tapi ini adalah perkataan bukan keluar dari mulut manusia. Ini adalah perkataan yang keluar dari mulut malaikat atas arahan daripada Allah. Berarti Allah sendiri memberi endorsi, pengungkapan, decree, deklarasi melalui mulut malaikat bahwa Yesus ini dipanggil anak Allah. Yesus ini disebut kudus. Yesus ini disebut raja. Bukan usaha manusia. Jadi hari ini banyak orang berkata dia bukan raja, dia bukan anak Allah, dia bukan Tuhan yang datang dari warga negara kerajaan surga. Bukan. Saya tidak kisah. Ini adalah decree. Dan kalau itu decree yang membawa kepada bukti dan mandatnya. Dan kita melihat kuasa Tuhan itu. Dan ayat 36 dan seterusnya dikatakan demikian. Tetapi dalam ayat yang ke-38 jawaban Maria itu sangat meyakinkan. 38 dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 37 Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ya, sepupu, sudah pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi Elizabeth ini yang disebut mandul. Amin, haleluya. Anak-anak Tuhan, bolehkah kita merayakan tradisi? Boleh. Sebagaimana kita merayakan hari pesta menuai, hari jadi Anda. Ya. Tapi dalam hati, secara alkitabiah bagi saya, Yesus itu hari jadinya sekitar bulan 3, bulan 4. Saya ikut kalender orang Yahudi, di mana anak domba ini biasa dilahirkan bulan itu. Dan saya tidak melarang. Ada yang merayakan sebelum 24, 25 karena masa-masa tertentu. Bahkan baru-baru ini di Sabah saya melihat gabungan Christmas pada tanggal 12. Minggu lalu. Belum 24. So, kita boleh merayakan. Saya harap bulan 3, bulan 4 ada orang merayakan hari kelahiran Yesus secara alkitabiah. Itu tidak menjadi masalah. Tapi karena sudah kebiasaan tradisi bahwa setiap bulan Desember tanggal 24 kita merayakan. Jadi saya katakan Merry Christmas.
Seperti mana lagu saya yang Anda dengar tadi. Christmas. Christmas maksud saya perayaan. Oh, saya senang. Setiap kali perayaan terutama anak-anak. Saya paling suka kalau dibelikan baju baru, seluar baru, dan saya dapat membeli bunga api, dan saya nyalakan bunga api, dan ikut caroling, menyanyi lagu-lagu Christmas, bertemu dengan kawan-kawan, pergi kunjung-mengunjung, mengeratkan persaudaraan sesama family dalam perayaan. Ada makanan, ada minuman, ya, dan sebagainya. Itu sesuatu yang indah. Indah. Karena kita rindu ketemu dari dalam luar negara, luar negeri kita bertemu sekali setahun. Ya. Dan ada pokok Christmas, ya. Kita beli. Di sini tidak ada pokok Christmas karena bukan macam Eropa, tapi kita membeli pokok-pokok palsu, tidak apa-apa. Nyalakan bunga, berkilau-kilau, nyanyian Christmas, kita memakai pakaian ini dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai memakai pakaian Santa Claus. Itu kisah benar dulu. Ada Santa Claus di Eropa, berpakaian begitu, memberikan hadiah. Tetapi bukanlah magic, ya. Itu kita anggap semacam satu tradisi yang biasalah, ya. Tapi saya tidak percaya kepada magis, ya. Saya percaya kepada kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus bagi saya pertama kali adalah kelahiran Juru Selamat. Juru Selamat menyelamatkan kita dari dosa. Itulah nama Yesus. Maksudnya dosa dan kesalahan dan ketidakmampuan karena semua orang berbuat dosa. Roma 3:23. Semua orang berbuat dosa dan telah jauh dari hadirat Allah. Dan kita dengan usaha kita sendiri datang kepada Tuhan dalam doa, pengakuan tidak cukup untuk mengampuni dosa. Kita mati secara rohani. Mati rohani maksudnya hubungan putus itu, maka kita perlukan juru selamat yang korbankan nyawanya, yang darahnya harus ditebus. Kalau kita melihat pada perayaan Pentakosta, perayaan Passover, ya. Ketika orang-orang Israel keluar dari perhambaan Mesir, mereka diminta membunuh anak domba dan darah itu diletak di pintu. Jadi bila malaikat maut itu memasuki dan melihat darah itu, malaikat maut itu tidak akan membunuh anak-anak orang-orang yang ada darah diletak di dalam pintu. Karena maksud dia, darah itu sudah ada kematian yang menggantikan kematian anak yang telah dinyatakan oleh Tuhan sebagai penghukuman di Mesir. Jadi ketika malaikat itu melihat ada darah di pintu, darah domba, malaikat maut tidak membunuh. Jadi itu lambang sampai hari ini. Yesus itu, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Yesus mati di kayu salib dan darah, yaitu nyawanya itu dicurahkan ke tanah sebagai darah yang kudus. Karena dia adalah manusia yang paling kudus. Itu dikatakan oleh malaikat, kudus, suci, tidak ada cacat celah, perfect. Dia tidak pernah berdosa sewaktu dia berada di dunia selama 33 tahun. Tidak ada dosa yang keluar dari mulutnya. Tiada kesalahan karena dia penuh Roh Kudus. Jadi bila nyawanya, bila darah tercurah, dia dihukum bukan karena dia bersalah, tapi karena dia mengaku dirinya anak Allah. Dirinya itu Allah yang menjadi manusia. Itu bagi mereka menghujat. Para pemimpin agama berkata, ini menghujat. Dia panggil dirinya anak Allah, berarti dia setaraf dengan Allah, berarti dia mengelar dirinya Allah. Yang kami sembah hanyalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah Elohim, Tuhan kami, Bapa kami. Tapi dia katakan, akulah penjelmaan Allah itu. Allah menjadi manusia. Dan dia dilahirkan bukan karena percampuran lelaki dan perempuan, tetapi perawan, karena menggenapi nubuatan Yesaya, seorang perempuan perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Allah kekal.
Dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan dia juga adalah raja. Dia tidak dapat diterima sebagai raja. Karena itu mereka mengikuti agama, jalan mereka sendiri. Sehingga dikabarkan dia adalah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yohanes membaptis sebelum Yesus mulakan pelayanan umum. Perkenalkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bila kita datang kepada Bapa di surga dengan pertobatan, bertobat daripada ucapan, bertobat dari pemikiran yang salah, dari tindakan yang salah, dari sifat attitude yang salah, bertobat, menyesal, memohon, mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka dia adalah setia dan adil sehingga mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus membersihkan kita dari segala kesalahan. Dan juga dalam Wahyu pasal 1 dikatakan, to him who loved us and washed us, wash our sin. Dia mengasihi, maka dia menyucikan, membersihkan. Sehingga di hadapan Allah, karena kita mengaku ketuhanan Kristus sebagai juru selamat itu, kita bersih. Tidak ada dosa di mata Allah. Cuma manusia yang tidak dapat mengingat, tidak dapat melupakan dosa kesalahan yang kita lakukan. Semua orang berdosa. Tidak payahlah kita menghakimi, menghukum orang. Kalau orang itu bertobat, kita lupakan. Saya berkata begitu. Bishop, saya terlalu berdosa. Saya katakan, bukan pasal kau terlalu berdosa. Bagi saya kau bertobat, tinggalkan dosa itu, move on. Saya juga tidak mau ingat. Tapi kalau kau ulang berpuluh-puluh tahun, the same thing, berarti kau belum bertobat. Kalau kau belum bertobat, berkat Tuhan tidak akan sampai kepadamu. Pengampunan tidak akan sampai kepadamu. Engkau akan terikat dengan masa lampau sehingga engkau tidak dapat move on atau maju. Saya juga begitu. Ya, tahun ini 2022 adalah tahun genap saya melayani Tuhan selama 40 tahun. Karena saya dipanggil Tuhan dalam tahun 1982. Tahun 1981 umur 17 saya bertobat, tapi saya mulakan pelayanan saya setelah mendengar suara Roh Kudus berkata sebagai penginjil. Saya mulakan pelayanan saya berkhotbah di Sabah, di Borneo, di Malaysia, di mana di seluruh dunia selama 40 tahun sudah. Dan melalui pengalaman itu saya melalui langkah iman ini sehingga saya sampai ke tahap ini. Saya diberkati Tuhan hari ini. Dan saya masih belum berhenti. Walaupun sudah masuk 57 tahun. Tetapi saya tetap berkhotbah, mengajar online, YouTube, channel, Facebook. Bukan macam dulu. Waktu kita ada KKR, kita sewa gedung. Saya khotbah di hadapan 2.000 orang, 3.000 orang. Saya pergi ke Pakistan, 1.000 orang. Saya pergi ke berbagai-bagai gereja. Tapi hari ini, kita berkhotbah online. Kita melayani walaupun saya berada di Thailand. So, bagi saya kelahiran Yesus merupakan sesuatu yang baru. Saya berdoa semoga melalui bulan ini Anda mulai melihat sesuatu yang baru. Anda harus melahirkan sesuatu yang baru. Dan bila sudah ia lahir, engkau harus menamakan dia. Malaikat Tuhan berkata, namakan itu Yesus. Hendak Anda visualize. Hendaklah Anda mulai melahirkan sesuatu yang baru. Kalau tahun ini saudara gagal, tahun ini bayi yang Anda lahirkan, impian itu mati. Anda melahirkan satu visi tetapi mati. Macam bayi matilah. Anda menginginkan sesuatu yang ini dalam doa tetapi tidak terjadi juga. Mati. Tapi dalam Yesus, Yesus tidak akan mati. Bila Yesus menjadi Tuhanmu, visi Anda akan membesar sampai dewasa. Walaupun banyak orang yang berusaha mematikan mimpi Anda, mematikan visi Anda, mematikan rencana Anda, ya, sebelum dia membesar.
Tapi dalam Yesus, mimpi Anda itu akan mendewasa seperti Yesus. Mimpi ini, cita-cita ini, ataupun azab, ataupun rencana ini macam kau melahirkan. Kau macam Maria, melahirkan visi, melahirkan rencana, melahirkan, saya ingin buka satu lagi cabang gereja. Itu anak rohanimu. Saya ingin mendaftarkan pertubuhan itu. Itu anak rohanimu. Anda sedang mengandung 9 bulan. Dan bila ia lahir, jangan sampai mimpi itu dibunuh. Visi itu dibunuh. Mati dan tidak menjadi dewasa. Saya memang begitu. Saya sudah memiliki visi. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya katakan saya akan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Saya akan berkhotbah dalam kebaktian mujizat. Saya akan mengarang buku. Saya akan pada satu hari nanti, walaupun saya tidak ada gereja, tidak ada meja, tidak ada pejabat, saya memimpi-mimpi. Saya melahirkan, saya mengandung. Kadang di dalam kandungan saya itu, saya mengandung pejabat ini 30 tahun lebih. Tapi saya kandung dan saya lahirkan dan saya namakan. Saya namakan. Macam malaikat. Satu hari nanti saya akan ada pejabat. Satu hari nanti saya akan ada kursi sofa leather ini. Satu hari nanti saya namakan. Saya ucapkan. Saya akan ada meja. Saya akan ada bangunan. Saya akan ada kereta. Saya akan ada keluarga. Dan saya namakan ini semua. Dan saya berpegang. Saya berusaha supaya mimpi saya itu tidak dimusnahkan oleh musuh. Sebab iblis menggunakan agen-agennya. Memusnahkan. Melalui berbanyak-banyak cara. Ya, supaya apa yang Anda lahirkan, apa yang Anda namakan itu tidak membesar dewasa. Ya, maksudnya premature death. Ya, mengandung sudah 6 bulan mati bayinya. Ya, tapi malaikat itu sudah menubuatkan. Anda harus senantiasa bernubuat. Berkata-kata kepada diri Anda sendiri dan berkata, dalam nama Yesus saya akan hidup panjang. Saya tidak akan sakit. Saya namakan ini kesehatan. Saya namakan visi saya ini Sanctuary of God. Anda boleh menamakan. Saya memberi nama banyak. World Bishop Council Federation. Assembly of Christian. Christian Revival Church dulu. Saya namakan dan saya impi. Ya. Satu hari nanti saya akan pergi ke Eropa. Ya. Misi saya memberi nama. Ya. Dan pegang pada nama itu dan sampai hari ini. Nama seperti Holy Spirit Institute College, World Bishop Council Federation, Assembly of Christian, pertemuan orang-orang Kristen yang dulunya Kristen yang lemah rohani tetapi baru. Dan saya akan pegang ini sampai Tuhan panggil. Haleluya. Di dalam hari Christmas ini, perayaan Natal ini, marilah kita mengandung. Ya. Apa yang saya lihat sehari ini, ya. Saya duduk di kerusi sofa kulit ini. Saya sudah impi ini supaya satu hari nanti saya akan ada. Saya tidak pernah hilang. Saya tidak pernah matikan visi ini. Saya katakan satu hari nanti. Dan Tuhan memberkati saya hari ini. Ya. Tuhan memberkati saya. Amin. Saya juga mimpi-mimpi tentang berkat-berkat materi, berkat rohani. Dan hari ini semuanya sudah tercapai. Bila Anda mengandung seperti Maria mengandung Yesus. Dan itu dari Tuhan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, bagaimana iblis berusaha memusnahkannya? Bagaimana manusia memusnahkannya? Anda mungkin jatuh, Anda mungkin sudah mau lari. Kembali kepadanya. Pegang. Genggam bara api. Tuh, biarlah ia terus pegang visi itu. Apakah mengambil masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Jangan. Biarkan mimpi, visi, penglihatan Anda itu mati. Saya masih ada mimpi, visi yang belum tercapai. Tapi saya pegang. Lagi 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, saya pasti sampai ke puncak itu. Dan saya telah buktikan. Semua yang
Anda lihat dalam video YouTube dan Facebook dan foto-foto ini, semua adalah hasil visi saya. Hasil mimpi saya selama 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun saya tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu. Dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah menyangkal Tuhan. Tetap tekun berdoa, akhirnya Tuhan menjawab. Inilah ucapan saya. Inilah kata-kata dorongan saya. Dalam Yesus tidak ada kematian. Dalam Yesus tidak ada kemusnahan. Bayi yang dilahirkan membesar, kata malaikat. Bahkan dia berada dalam level raja. Dia berada dalam level pelayanan yang royalty seperti Daud. Seperti Yesus. Jangan matikan. Kalau Anda ada visi, ada rancangan, ada keinginan yang baik, ada plan untuk masa depan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pegang mimpi ini. Pegang visi ini. Dan katakan, Tuhan, inilah rencana saya. Saya ingin buat bisnis, saya ingin kawin, atau saya ingin buat pelayanan ini, saya ingin memiliki kereta atau rumah satu hari ini. Dan Tuhan memberkati saya. Saya punya rumah, pejabat, gedung, ada keluarga yang bahagia. Ini semua kena saya pegang bertahun-tahun, visi ini. Berapa lama Bishop? Wah, 40 tahun, ada yang 40 tahun saya tunggu. Rumah kami, Bishop ini berharga 300.000 itu, dekat 40 tahun Bishop tunggu. Tapi Bishop percaya, satu hari nanti kami akan ada tanah sendiri, rumah sendiri, pejabat sendiri. 40 tahun saya pegang. Sebab rumah dan pejabat ini baru 2 tahun. Pada usia saya 55 lah. Isi, berarti saya sudah impikan itu 30 tahun yang dulu. Saya sudah rencana itu 30 tahun yang dulu. Saya sudah simpan dengan iman. Bayi ini yang bakal lahir. Bagi saya pejabat ini bayi saya yang sudah lahir. Rumah ini adalah bayi saya yang sudah lahir. Saya tunggu. Never kill the desire and vision of your life. Your dream and visions. If it's you put before God, God will accomplish it for you. Mungkin ambil masa karena ya kelemahan Anda, kejatuhan Anda, ujian, cobaan, Anda putus asa, Anda tertidur di tengah jalan. Ya, tertidur rohani. Anda mulai dipengaruhi oleh teman-teman yang lain. Sehingga bila Anda terbangun, wah sudah 5 tahun saya tertidur rohani ya. Sudah 10 tahun saya pernah tertidur rohani 3, 4, 5 tahun. Saya mulai lari dari Tuhan. Begitu. Berarti Anda tidur rohani. Tapi kembali kepada Tuhan dan Tuhan menyambung lagi. Dan bila kita setia, lahirlah anak itu, Yesus, dan membesar. Sehingga dewasa sampai Maranatha. Haleluya, Tuhan panggil. Yesus akan datang kedua kalinya. Saya tidak pernah berputus asa melayani, menyampai, bersaksi. Ya, sehingga Tuhan panggil saya. Bahkan saya percaya kepada pengangkatan. Bahwa saya tidak akan mati sehingga Yesus datang. Itu iman saya. Saya tidak akan mati. Tapi Yesus datang mengangkat pada hari pengangkatan. 1 Tesalonika pasal 4. Ya, bahwa malaikat Tuhan akan meniup sofa dan Yesus akan datang di udara dan kita akan diubah, diangkat, bertemu Tuhan hidup-hidup. Itu iman saya. Saya senantiasa memiliki visi masa depan. Visi itu tidak pernah mati. Mimpi itu tidak pernah mati. Cita-cita saya simpan bahwa Tuhan, inilah keinginan saya. Dan itu sudah melihat tercapai. Itu dipanggil iman. Kalau Anda kehilangan macam ini, tiada iman, mulai tinggalkan, mulai putus asa, saya percaya bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahan Anda sendiri. Karena Anda mungkin terburu-buru, mau cepat-cepat. Tidak. Ada mimpi, visi, cita-cita yang cepat terlaksana, ada yang memerlu masa. 10 tahun bahkan 30 tahun. Tapi sabar, itu akan datang kepada Anda. Tuhan memberkati. Haleluya.